Selamat datang kepada Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon gubernur nomor urut 3 DKI Jakarta. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dalam acara kali ini kita akan membahas permasalahan kota Jakarta tentunya, dan juga tentunya para pemangku kebijakan. Dan juga kita lihat ya, kita ingin bekerja sama dengan platform investasi serta sekuritas dan para public figure untuk meningkatkan partisipasi di publik. Inilah tujuan diadakan dialog kita pada malam hari ini. Kita sama-sama berdiskusi untuk mencari solusi. Namun sebelum kita memulai, Bapak Ibu sekalian, kita mulai sharing session bersama calon gubernur Jakarta, Bapak Pramono Anung. Saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk melihat cuplikan video profil beliau terlebih dahulu. Mari kita sama-sama saksikan. Jadi kita akan membuka semacam forum diskusi ya bagi rekan-rekan yang ingin langsung berdiskusi kepada Pak Pramono Anung, ingin langsung melontarkan pertanyaan, bisa langsung tunjuk tangannya, nanti akan langsung kita Selamat malam Pak Pramono, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri Saraswati. Saya kebetulan seorang entrepreneur dan juga advocate di bidang hak perempuan, pemberdayaan perempuan, dan tadi saya gembira sekali Pak saat saya melihat paparan mengenai Jakarta Fund yang kalau tadi saya tidak salah baca akan menggulirkan 300 miliar untuk dana UMKM yang akan ditargetkan untuk perempuan. Mungkin pertanyaan saya Pak, bagaimana cara Jakarta nantinya, insya Allah saat Bapak memimpin, untuk memastikan bahwa subsidi tersebut benar-benar jatuh ke tangan perempuan-perempuan bahkan yang di pelosok, contohnya seperti Ibu Suni atau anak-anak perempuan yang tidak terlihat, begitu Pak. Terima kasih. Panggil aja siapa? Saya Ayu Pak. Ayu, yang pertama bahwa akan ada dana 300 miliar memang betul, tapi ini untuk UMKM, terutama UMKM middle ke bawah, dan terutama lagi untuk perempuan. Kenapa kami pilih perempuan? Berdasarkan pengalaman kemarin ketika terjadi COVID, pemerintah memberikan dana kepada bantuan kepada UMKM. Yang paling tertib mengembalikan itu perempuan. Perempuan itu lebih tertib dibandingkan laki-laki, itu yang pertama. Yang kedua, UMKM lebih tertib dibandingkan dengan perusahaan menengah ke atas. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena ini untuk membuka lapangan kerja baru. Di Jakarta ini sekarang sudah ada pengangguran 354.000. Dan bulan Oktober kemarin ada tambahan 52.000. Jadi kurang lebih 400.000. Maka butuh lapangan kerja baru kurang lebih 500.000. Bagaimana cara melakukannya? Harus ada dana dari pemerintah yang diberikan kepada UMKM sebagai bantuan. Pertanyaannya adalah, apakah ini seperti KUR? Apakah ini seperti KUR atau Mekar dan sebagainya? Kan ada bantuan yang dari pemerintah lewat perbankan, KUR atau Mekar. Kami akan membuat ini lebih soft, karena KUR Mekar sekarang suku bunganya masih lumayan tinggi. Dan kalau untuk KUR kurang lebih sekarang 67%. Bagi UMKM di bawah 67% itu sangat terasa. Dan kami tapi tidak mau memberikan gratis, tidak mendidik. Mereka harus dididik juga untuk itu. Sehingga demikian, Ayu, kami akan melakukan itu, dan saya yakin kalau itu dilakukan dan para UMKM itu juga dilakukan pelatihan, maka mudah-mudahan UMKM di Jakarta akan lebih kuat. Demikian itu. Amin. Terima kasih. Jangan berkenan mana dulu, ini ada token of appreciation. Ini langsung cukin. Kamu kalau sekali-sekali kalau pakai cukin ya. Foto bersama terlebih dahulu. Matching Pak. Mungkin diabadikan. Terima kasih Ayu. Terima kasih. Selamat malam Pak. Malam. Next. Ya, Mike Pak. Saya kebetulan dari Super Sekuritas, ekonom di Super Sekuritas Pak. Ada dua pertanyaan menarik nih Pak. Yang pertama tadi Bapak menyinggung seputar perpindahan ibu kota DKI Jakarta ke ibu kota Indonesia ke IKN.
itu tentu akan menyebabkan banyak ruang lahan kosong di Jakarta. Tapi juga at the flip of the coin, penerimaan PAD Jakarta kan juga pasti turun, Pak. Nah, bagaimana cara kiat Bapak ke depan untuk menjaga supaya penerimaan asli daerah itu nggak turun ketika IKN itu pindah? Karena pasti dampaknya luar biasa besar kan, Pak. Mungkin sekitar 20%, 30% gedung di Jakarta adalah milik pemerintah pusat. Gitu. Pertanyaan yang kedua adalah gini, Pak, pasar modal Indonesia ini, Pak, kekurangan emiten yang besar dan bagus untuk bagi para investor yang membeli, Pak. Seperti itu. Nah, apakah ada peluang ketika Bapak menjabat menjadi Gubernur Jakarta untuk melakukan IPO kepada BUMD Jakarta yang bagus kinerja keuangannya, yang bagus fundamentalnya untuk di IPO-kan, untuk mendorong kapitalisasi pasar modal kita biar bisa lebih besar dan menjadi percontohan bagi BUMD lain ke depan, seperti itu, Pak. Mike, yang pertama saya jawab tentang gedung-gedung kalau ada perbedaan ke IKN. Selama ini gedung-gedung itu punya pemerintah pusat. Mereka tidak mengeluarkan atau membayar apapun kepada pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian tidak ada penurunan yang signifikan dari ini. Bahkan kemudian, kebetulan saya ketika sebelum pergantian pemerintahan ini kita sudah mempersiapkan platform cara bagaimana gedung-gedung ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian maka akan ada ruang baru. Tapi tidak semuanya. Dan perpindahan ini tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun. Kenapa demikian? Yang pertama, kebetulan banyak teman-teman anggota DPR di sini. Gedung DPR-nya aja belum dibangun, baru direncanakan. Pembangunan baru mungkin akan dimulai tahun 2026 akhir atau 2027 awal. Pembangunan pasti butuh 2-3 tahun. Kebutuhan untuk rumah dinas anggota DPR juga harus ada dan sebagainya. Bahkan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden, beliau menyampaikan beliau ingin pelantikan presiden mudah-mudahan bisa diadakan di IKN pada tahun 2029. Sehingga dengan demikian kalau lihat ini maka IKN ini Jakarta ini tetap seperti sekarang ini. Karena sekarang pun nggak ada satu kantor partai di IKN, belum ada. Artinya apa? Masih cukup banyak. Karena demikian pasti akan butuh waktu yang lama. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan pandangan saya terhadap BUMD yang bagus untuk bisa IPO? Ini sesuatu yang wajib. Kalau BUMD itu mau baik, benar, bersih, transparan, kredibel, maka harus IPO. Nggak bisa enggak. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, semua perusahaan yang kemudian IPO mendapatkan kontrol publik yang lebih baik, pasti perubahan ini akan survive. Pengalaman kita yang paling bagus itu adalah perbankan. Dulu bank-bank kita sebelum IPO jam 2, jam 3 udah tutup. Sekarang yang namanya Mandiri, BRI, BNI gak kalah sama bank-bank asing, gak kalah sama bank-bank swasta. Dan mereka sekarang revenue-nya, keuntungannya termasuk yang paling bagus dan paling besar. Sehingga dengan cara yang sama, ini akan dipaksa untuk dia IPO menjadi dikontrol oleh publik. Padahal beberapa bagus sekali, contohnya contohnya dan macam-macam. Termasuk kalau saya lihat Ancol aja, jangankan yang begitu, yang kecil aja bisa kita IPO kan, apalagi di size yang begitu gede, pasti akan lebih menguntungkan. Gak mungkin kan, harus di IPO. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Steven dan selamat malam semua ya. Pak, saya mungkin pertanyaannya nggak seputar capital market tapi seputar kesehatan kita, Pak. Karena saya lama tinggal di Beijing selama 8 tahun dan ketika saya di Beijing 4 tahun di awal polusinya quite bad. Jadi I was there 2013 sampai 2022 gitu ya. Jadi waktu itu pemerintah pusatnya mereka menghandle polusi dengan sangat baik ya Pak ya. Karena industri di daerah Beijing itu lumayan banyak, akhirnya mereka pindahkan karena
ya perusahaan pemerintah pusat yang mampu melakukan itu Pak. Nah cuman concern saya setahun ini saya di Jakarta, pagi kemarin saya jam 5 saya kebetulan masih di tol, saya lihat itu kabut Pak. Nah saya tahu ini bukan puncak, kita di Jakarta pasti bukan kabut tapi polusi Pak. Bagaimana menanggulangi hal ini, karena untuk saya pribadi dulu di Beijing ada polusi kita harus masker, tapi di sini kok enggak Pak. Terima kasih Pak. Steven yang pakai saya. Orang kita, orang Indonesia itu akan bisa kalau dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Contohnya, saya kebetulan berkali-kali ke Beijing. Saya sama Pak Luhut pada waktu KTT ASEAN ditugaskan oleh Presiden untuk mengatasi persoalan polusi udara pada waktu itu. Apa yang kami lakukan? Satu, bahan bakar sulfur Pertalite tidak boleh digunakan selama 1 bulan. Yang kedua, semua industri yang menggunakan batu bara di sekeliling Jakarta, terutama Suralaya yang memakai batu bara cukup besar, tidak diperbolehkan, harus pakai gas. Yang ketiga, semua mobil yang masuk Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto pakai hybrid atau pakai elektrik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kita sendiri juga kaget. Loh, kok Jakarta tiba-tiba menjadi hijau, biru, polusinya nggak ada. Bahkan kemudian ketika itu, pasti teman-teman masih ingat, Presiden memutuskan untuk dinernya di tempat terbuka. Yang Sanana Gusmao yang nari-nari sama Aureli itu, pasti teman-teman ingat, dilakukan di tempat terbuka. Artinya apa Steven? Orang kita kalau dipaksa bisa. Tetapi begitu seminggu kemudian udah merasa KTT ASEAN-nya nggak ada, berhenti, hidupnya normal lagi. Dan ketika normal lagi ya polusi lagi. Beijing adalah salah satu contoh yang paling baik. Kenapa? Karena pemerintahnya bisa maksa. Dan di Beijing kenapa kemudian BYD mobil elektrik penjualan begitu tinggi banget? Karena dipaksa tadi. Dan orang di sana semuanya hampir pakai BYD semua. Nah, apakah Indonesia bisa? Bisa. Mudah-mudahan tidak hanya dalam rangka menyambut KTT ASEAN kemarin, tetapi ada keinginan kuat dari pemerintah yang sekarang untuk mengatasi polusi. Caranya bagaimana? Itu kan. Karena terbukti persis seperti ini. Nangkep apa yang saya jelaskan. Jadi artinya apa? Orang kita itu kalau dipaksa pasti bisa. Termasuk dalam satu lagi. Ketika KTT ASEAN G20 di Bali, Presiden tiba-tiba berkeinginan, saya pengen nanam mangrove dan mangrove ini menjadi simbol dari Bali. Ditanamlah mangrove di Bali. Begitu KTT ASEAN sudah siap. Bahkan pada waktu itu di mangrove ini banyak banget tentara-tentara yang kemudian berjaga-jaga di mangrove tadi supaya tidak diganggu. Begitu KTT G20, semua orang terkagum-kagum dengan mangrove yang baru ditanam kurang lebih 1 tahun, termasuk juga Biden, semuanya. Artinya apa? Kita ini yang sekarang mangrove di Bali bagus banget. Maka kalau saya mengusulkan kepada pemerintah pusat, karena Giant Sea Wall itu bukan tanggung jawab pemerintah Jakarta, tapi pemerintah pusat. Sekarang udah gak bisa lagi namanya Giant Sea Wall, harusnya Giant Mangrove Wall, karena manfaatnya akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya membangun wall untuk menahan air laut. Jadi itu Steven, terima kasih. Jelas ya? Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanya itu mengenai kepastian hukum. Soalnya yang namanya investasi itu pasti nggak beda jauh atau nggak bisa jauh dari kepastian hukum. Saya sendiri di bidang properti, tentang properti, dan saya udah sering jadi ATM-nya oknum. Jadi kalau misalnya untuk izin-izin, semua kita jadi ATM. Dan kita pun juga bisa lihat dari segi kepastian hukum, di mana kayak kalau misalnya kita mau kebanjiran juga kayak pulau reklamasi dulu seperti bangun setengah jadi, tiba-tiba sekarang udah jadi laut lagi. Nah itu kan pasti kan
asing melihat itu sebagai hal yang sangat negatif gitu. Udah investasi besar-besaran, bahkan udah jualan, besok tiba-tiba udah dibalik lagi jadi nol. Nah, jadi dua pertanyaan itu sih. Nomor satu, dari segi kepastian hukum, gimana caranya supaya kita bisa melaporkan atau menjadi whistleblower atau men-encourage, caranya gimana supaya kita tuh bisa mendapatkan cara lah untuk mencari solusi untuk membypass oknum-oknum ini. Lalu nomor dua, dari segi kebanjiran tadi, kalau misalnya dari pemerintah kan pusat mungkin Jansi Wong, tapi langkah-langkah apa lagi dari segi government? Yang pertama saya jawab banjir dulu. Banjir di Jakarta pada prinsipnya ada tiga: banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob. Banjir kiriman datang dari Bogor, Ciawi, dan macam-macam. Dan sekarang banjir kiriman udah relatif bisa dicegah menjadi lebih turun drastis karena di atas sudah dibangun 2 waduk, yaitu Sukamahi dan Ciawi. Maka kalau kita perhatikan Jakarta untuk banjir kirimannya sudah berkurang banyak. Tetapi banjir yang kedua, banjir lokal, kenapa terjadi? Sungainya tidak tergerus, salurannya tersumbat, sampah di mana-mana, sehingga ketika turun hujan banjir terjadi, tetapi juga cepat reda. Maka kenapa kemudian dulu Mas Anies menambahkan apa yang disebut dengan sumur resapan dan sebagainya. Pak Ahok lebih percaya pada melakukan sungai-sungai dikeruk dan sebagainya. Menurut saya dulu dilakukan. Hanya sebenarnya kita itu ketika mau datang banjir baru mau sibuk. Sekarang ini udah mulai sibuk yang namanya pemerintah daerah membersihkan sungai. Tapi seringkali begitu banjir datang, persiapannya enggak maksimal. Sehingga dengan demikian, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah itu tadi, konsistensi dari kebijakan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga tadi adalah banjir rob. Banjir rob itu apa sih? Ketika air permukaan lautnya naik, sehingga air yang dari mana saja akan mengenaki, terutama di Jakarta Utara. Di Jakarta itu ada 12 pompa. Yang jadi problem seringkali pompa hanya berjalan 6, 8, dan pompanya juga sudah waktunya diremajakan. Padahal banjir rob itu nggak panjang. Dulu kita masih ingat banjir rob di daerah PIK. Kenapa sekarang enggak? Karena PIK pasang pompa sendiri. Di Ancol juga relatif nggak terlalu lama karena dipasang pompa sendiri. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, selain harus dimaintain sungai-sungai, saluran dan sebagainya, pompanya juga harus dipersiapkan. Kalau itu untuk penanganan banjir. Yang kedua yang mengenai jadi kepastian hukum, saudara-saudara sekalian, kata kuncinya satu. Kalau saya, semua perizinan harus dibuat digital. Proses interaksi harus sedikit mungkin. Sebagai contoh yang paling ekstrim yang kadang-kala membuat kita geleng-geleng kepala. Sebenarnya pemerintah Pak Jokowi sudah melakukan perbaikan untuk perizinan kalau pementas dari luar negeri itu ke Indonesia. Saudara-saudara pasti nggak membayangkan sebelumnya yang namanya Coldplay, Taylor Swift, Bruno Mars atau siapapun mau tampil di Indonesia diminta kitas. Tahu kitas kan? Masa mereka yang kita butuhkan diminta kitas? Inilah yang kemudian dipotong, nggak perlu lagi. Maka kenapa kemarin Bruno Mars bisa main 3 hari di Jakarta? Tetapi Taylor Swift ketika diminta dia marah. Padahal kita kalau menyiapkan uang 6 juta US dollar atau berapapun untuk sebagai uang awal seperti yang diberikan di Singapura, pasti kita akan mampu. Saya membayangkan kalau Taylor Swift main di Jakarta, revenue-nya pasti luar biasa. Ketika Taylor Swift kemarin main 6 hari atau 5 hari di Singapura, yang nonton 50% lebih dari setiap hari orang Indonesia. Setiap hari. Maka yang seperti inilah yang harus dilakukan perubahan. Sehingga dengan demikian kata kuncinya, proses interaksi orang meminta izin dan yang memberikan izin harus makin lama makin gak ada. Semuanya harus digital.
semuanya harus bersih. Dan termasuk saya udah sampaikan kepada tim saya, nggak boleh nanti kalau saya menjabat orang minta KTP itu lebih dari 1 hari. Begitu lebih dari 1 hari, pasti yang kamu sampaikan tadi akan terulang. Demikian yang jelas saya, terima kasih. Baik. Sedikit gambaran ya, bagaimana kiranya gambaran kota Jakarta ke depannya apabila nanti menjabat, dan tentunya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa kepada kita semua, dan pertanyaan tadi sekaligus menjadi akhir daripada dialog session kita. Dan selamat pemilihan gubernur Jakarta berkompetisi untuk pemilihan gubernur ke depannya. Apa? Oh, Bobby, again. Tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada komunitas Capital Market yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan aspirasi ya bagi kita semua berkaitan dengan presiden oleh Pak Pramono pada sesi Q&A tadi. Semoga ada solusi-solusi yang bisa menjawab pertanyaan dan juga permasalahan kota Jakarta ke depannya. Bagi Bapak Ibu yang juga ingin bertanya, tentunya nantinya bisa langsung saja ditanyakan melalui sosial media. Malam ini saya diundang oleh para pelaku pasar modal emiten yang rata-rata mereka mempunyai kapitalisasi yang cukup besar. Karena anak-anak muda ini memang pemain-pemain utama di capital market kita. Harapan mereka satu, kalau pemerintahan mendatang harus lebih transparan, terbuka, lebih bersih, dan untuk pengurusan perizinan jangan dibuat berbelit-belit. Thank you ya, thank you. Ya, jangan kesana dong. Anakmu lucu banget. Ya, yuk. Oke. Anak perempuan saya. Jadi Mbak berapa anak? 3. Ini 3 sama satu. Anak yang ini jagoan loh. Oh iya, Ini jagoan. Aku lihat anunya gede. Ya, makasih ya. Siap. Thank you ya. Enggak.